Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Sanjaya, program studi ilmu Al-Quran dan tafsir. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilat pada hadis atau cacat pada hadis. Secara etimologi, lafaz ilat berasal dari bahasa Arab yang berarti nama bagi suatu yang menyebabkan berubahnya keadaan sesuatu yang lain dengan keberadaannya. Misalnya, penyakit itu dikatakan ilat. Karena dengan adanya penyakit tersebut, tubuh manusia berubah dari sehat menjadi sakit. Nah, secara terminologi, para ulama klasik telah memberikan rumusan hakikat atau esensi ilat ini. Berdasarkan pelacakan terhadap definisi yang mereka keluarkan, ditemukan sejumlah pengertian atau hakikat ilat yang penyebutannya bermacam-macam. Yang pertama ada Imam Ghazali misalnya menyebutkan ilat dengan manat al-hukum atau sangkutan hukum. Dalam salah satu pernyataannya, ia menyebutkan bahwa ilat itu merupakan manat atau panutan hukum di mana syariat menghubungkan hukum dengannya. Yang kedua ada Mustafa Salabi mendefinisikan ilat dengan al-bait atau motif dan sesuatu yang menuntut adanya pensyaratan hukum. Pengertian yang telah saya jelaskan tadi itu adalah merupakan kerangka dasar yang amat penting dalam melahirkan teori ilat. Hanya saja pengertian yang telah dirumuskan ini belum menggambarkan sosok ilat tersebut, yang menggambarkan sosok ilat secara tegas dan jelas. Sifatnya baru memberikan kerangka dasar pemikiran. Akan tetapi, dasar pemikiran ini mempunyai nilai yang amat penting dalam mengembangkan teori ilat pada masa berikutnya. Muhammad Abu Zahra sebagai tokoh usul kontemporer telah memberikan batasan yang jelas dan tegas mengenai ilat ini. Menurut beliau, yang dimaksud dengan ilat itu ialah suatu sifat atau keadaan yang jelas dan dapat diukur serta terdapat keserasiannya dengan persyaratan hukum syara. Ilat dalam suatu hadis itu terbagi menjadi tiga berdasarkan tempatnya, yaitu terdapat pada sanad, matan dan sanad atau kedua-keduanya. Namun menurut Al-Nawawi, beliau mengatakan bahwasanya ilat lebih banyak terjadi pada sanad karena ilat yang terjadi pada sanad tersebut akan membuat cacat pada sanad dan matan. Yang pertama ada pada sanadnya. Ilat pada sanadnya. Ilat pada sanad ini lebih banyak terjadi pada sanad karena ia ada kalanya menjadi cacat pada sanadnya saja, tidak sampai mencacatkan pada matanya, dan ada kalanya pula kecacatannya tersebut juga terjadi pada matanya. Ilat pada sanad itu dapat diketahui apabila tersebut diriwayatkan oleh rawi yang lain dengan sanad yang lain yang sahih. Kedua ada matan. Ilat yang terdapat pada matan ini tidak sebanyak dengan ilat yang terdapat pada sanad. Yang ketiga ada pada sanad dan matanya, ada kedua-duanya. Ilat yang terdapat pada sanad dan matan ini mempunyai pengaruh yang mencacatkan kepada keduanya, sanad dan matanya. Contoh ilat pada sanad dan matanya. Ini contoh yang langsung kedua-duanya, yaitu contoh pada sanadnya dan contoh pada matanya. Dari Ammar bin Utsman bin Sa'id bin Katsir bin Dinar al-Hisim memberitakan kepada kami, Bakia bin Al-Walid memberitakan kepada kami, Yunus bin Yazin al-Aili dari Al-Zuhri dari Salim dan Ibnu Umar memberitakan kepada kami. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari sholat Jumat yang lainnya, berarti ia mendapatkan sholat. Hadis riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah. Menurut
Abu Hatim Ar-Razi, hadis ini menyalahi periwayatan yang lebih kuat dan lebih banyak, yaitu Al-Bukhari dan Muslim dan lainnya. Kesalahan lainnya terdapat pada sanad dan matanya. Yang pertama, itu kesalahan pada sanad. Yang benar ialah Al-Zuhri menerima hadis dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, bukan dari Salim dari Ibnu Umar. Yang kedua, yaitu kesalahan pada matan. Yang benar ialah mendapatkan satu rakaat salat bersama imam, bukan salat Jumat. Maksudnya, orang tersebut harus menyempurnakan salat zuhur, yaitu menambahkan 3 rakaat karena hanya mendapatkan 1 rakaat salat Jumat bersama imam. Padahal syarat sah Jumat hendaknya kedua rakaat Jumat dilandaskan secara berjamaah atau dilaksanakan secara berjamaah. Mungkin itulah yang saya bisa sampaikan atau jelaskan perihal ilat pada sanad. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.